Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Febiana dengan NIM 30125013. Di sini saya akan membahas mengenai video yang dijelaskan oleh Dr. Fahrudin Faiz dengan judul Cara Agar Disukai Banyak Orang. Kata Aristoteles, omong yang tepat, yang persuasif, bekalnya 3. 1. Etos, etika dan kredibilitas pembicara. 2. Logos, logika dan argumentasi. 3. Patos, emosi dan empati pendengar. Etos, ketika komunikasi. Etos itu secara moral orangnya bisa dipercaya. Kalau mah di etos gak akan ada orang yang percaya. Tapi kalau etosnya kuat, gak perlu banyak ngomong, bisa langsung ada orang percaya. Jadi kita bisa membangun kredibilitas moral, menunjukkan kepribadian, kejujuran, dan integritas komunikasi. Pembicara yang memiliki etos tinggi lebih mudah dipercaya. Dalam konteks EQ berhubungan dengan kesadaran diri dan pengendalian diri. Contoh, guru atau pemimpin yang berbicara dengan jujur, rendah hati, dan konsisten antara kata dan perbuatan. Itu yang dimaksud dengan etos. Yang kedua itu ada logos. Logos ini masuk akal, jadi apa yang kita bicarakan itu gampang ditangkap orang lain, membuat audiens memahami secara rasional dan masuk akal. Contoh, penggunaan data, statistik, atau alasan logis dalam komunikasi. Meskipun kredibilitasnya tinggi, kalau ngomongnya nggak karuan atau ngawur, ya orang nggak akan paham, sama nggak akan mengerti sama yang kita mau atau kita paparkan. Yang terakhir ada patos. Patos fokus pada daya tarik emosional terhadap audiens. Tujuannya membuat pendengar merasakan sesuatu, simpati, harapan, kepedulian, atau semangat. Contoh, seorang pembicara menggunakan cerita yang menyentuh hati untuk menggugah kepedulian sosial. Nah, patos ini menjadi emosi, jadi tulus dari diri sendiri dan bisa mempengaruhi orang yang kamu ajak bicara atau kamu ajak untuk berkontribusi dengan rasa apa yang kamu rasakan. Bukti orang yang sukses komunikasi itu orang yang kamu ajak bicara. Kalau dari kata-kata kita orang jadi terpengaruh, misalnya kalau kita cerita di sedih, dia nangis, kalau senang dia ketawa. Nah, itu ada unsur patosnya, emosi yang terlibat. Misal contoh lagi, penceramah berceramah secara semangat, itu berarti dia sukses dalam komunikasi karena dia punya patos emosi yang terlibat. Jadi komunikasi itu kalau 3 tadi terlibat, retorik orang itu akan bagus. Etika komunikasinya itu ada logos, etos, patos. Ini kalau zaman Yunani itu namanya trivium. 3 bidang utama penting zaman itu, karena zaman itu sih ada diskusi-diskusi, jadi orang itu saling bertukar pikiran. Jadi kenapa orang pada zaman Yunani itu pada pakai 3 etika komunikasi itu, yang etos, logos, patos, karena ya emang penting dalam saling berkomunikasi. Cara berbicara agar disukai orang, sebenarnya ketika kita bersosialisasi, kita tidak boleh sembarangan dalam pembicaraan karena ada ilmu komunitas. Sekian dari saya, Rahma Putri Febiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.